Pada episode kita kali ini, kita akan mendesain interior apartemen tipe studio, di mana desain ini juga bisa kalian terapkan pada ruangan kamar Anda ukuran 4,5 x 3 meter. Mau tahu seperti apa? Saksikan episode kita sampai habis. Halo semuanya, ketemu lagi di Paul Studio. Pada episode sebelumnya, kita telah mendesain interior apartemen dengan kondisi ruangan seperti ini, di mana pada bagian ujungnya terdapat jendela yang cukup besar dan juga memiliki lebar yang sangat sempit, sehingga memaksa kita meletakkan lemari pada bagian sini. Nah, pada episode kita kali ini, kita akan mendesain pada ruangan yang agak mirip dengan lebar yang sangat terbatas, di mana pada bagian ujungnya juga terdapat pintu dengan bukaan yang besar seperti ini. Sama seperti dengan episode sebelumnya yang tidak bisa meletakkan furniture hingga sampai ujungnya. Nah, yang berbeda dari episode kita kali ini adalah di mana pada bagian dinding kamar mandinya terbuat dari kaca, sehingga tidak memungkinkan kita untuk menaruh lemari pada bagian sini. Tepat di seberang kamar mandinya, di sebelah pintu masuk terdapat meja dapur seperti ini yang akan saya lengkapi dengan kabinet atas dan kabinet bawah. Nah, sama seperti episode sebelumnya, saya menginginkan kabinet yang tipis pada bagian depannya. Maka dari itu, saya akan menaruh kulkas dengan kabinet gantung pada bagian atasnya, yang ketebalannya disesuaikan dengan kabinet dapur dan juga kabinet dispenser pada bagian sampingnya, yang berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan rice cooker pada bagian atasnya. Nah, desain gaya apartemen dengan ruangan yang sangat terbatas seperti ini juga tidak semata-mata dibatasi oleh gaya minimal ini saja loh. Nah, pada episode kita kali ini, kita akan mendesain interior apartemen ini dengan gaya klasik modern seperti ini. Nah, gaya klasik modern ini juga pernah kita terapkan di episode sebelumnya yang pernah dibuat jadinya dalam kondisi real. Kalian bisa saksikan di video sebelumnya ya. Linknya ada di sebelah sini. Nah, setelah meletakkan dapurnya seperti ini, terdapat ruangan yang tersisa yaitu 4,5 x 3 meter. Nah, sebelum kita menentukan peletakan furniture lainnya, pertama-tama yang harus kita tentukan adalah peletakan ranjangnya terlebih dahulu. Karena lebar ruangan ini yang sangat terbatas, belum lagi terdapat beberapa tiang yang menonjol yang membuat ruangan ini menjadi lebih sempit, maka kita perlu menentukan posisi ranjang di tempat yang paling lebar, kurang lebih di area sini. Nah, ranjang tidak bisa diletakkan terlalu dekat dengan kamar mandi karena bisa mengganggu area sirkulasi. Maka saya akan meletakkan ranjang pada bagian sini, di mana pada bagian kiri dan kanannya akan saya letakkan nakas. Nah, pada bagian dinding-dindingnya akan saya tambahkan dekorasi klasik seperti ini. Nah, untuk memperkuat elemen dekorasi ini, saya akan menambahkan 2 lampu dinding seperti ini. Nah, sedangkan bagian kepala ranjangnya saya akan mengkombinasikan headboard dan juga wall painting. Nah, wall painting ini dilengkapi dengan lighting pada bagian kelilingnya untuk memperkuat aksen ruangan yang diinginkan. Nah, penggunaan wall painting sebagai aksen ruangan seperti ini juga pernah kita aplikasikan di dalam desain kita lainnya yang bisa kalian saksikan di video lainnya di sebelah sini ya. Nah, pada bagian samping ranjangnya ini terdapat tiang yang agak menonjol yang akan saya lapis dengan marmer seperti ini. Sedangkan di area menjoroknya pada bagian sebelahnya, saya akan membuat lemari kecil sehingga rata dengan tiang yang ada di sebelahnya. Nah, pada bagian atasnya saya akan meletakkan cermin. Nah, area ini akan saya buat sebagai ruang bersantai, di mana saya akan meletakkan lounge chair seperti ini dan juga side table pada bagian sampingnya, serta dipercantik dengan standing lamp pada bagian belakangnya. Nah, kita juga pernah membuat desain lounge chair dan side table yang unik, yang terbuat dari limbah pabrik spare part loh, yang bisa kalian saksikan video inspirasinya di link di sebelah sini ya. Di depan bagian ranjangnya ini saya akan meletakkan kabinet TV dan panel TV yang terbuat dari marmer Carrara seperti ini. Yang pada bagian kiri dan kanannya saya akan lengkapi dengan frame stainless dan kombinasikan dengan cermin brown.
Nah, satu-satunya area yang masih kosong yang bisa kita manfaatkan sebagai lemari baju adalah pada bagian samping panel TV-nya seperti ini. Dimana saya akan mengoptimalkan lemari baju ini dari bawah hingga ke plafon bangunan. Nah, perletakan furniture seperti ini memiliki beberapa kekurangan, dimana apartemen ini memiliki jendela yang sangat besar sehingga tertutup sebagian oleh perletakan lemari baju ini. Juga tidak ada tempat untuk menaruh meja. Nah, maka dari itu saya akan merubah perletakan lemari bajunya. Nah, lemari baju akan saya letakkan di sebelah kiri maupun kanan dari panel TV tersebut. Nah, namun demikian dengan perletakan seperti ini diperlukan lemari baju yang tipis dengan standar 60 cm dikurangi hingga ke 40 cm. Nah, pengurangan ketebalan lemari baju ini akan mempengaruhi susunan dalam dari lemari baju tersebut. Nah, otomatis gantungan baju tidak lagi bisa digantungkan menyamping seperti ini, melainkan ke arah depannya seperti ini. Nah, alternatif penggunaan desain lemari baju dengan bentuk yang tipis seperti ini bisa menjadi alternatif Anda terhadap ruangan Anda yang sempit. Nah, penetakan layout furniture ini perlu dipikirkan sejak dari awal sehingga kita dapat menyesuaikan dengan kondisi ruangan dan kebutuhan kita. Nah, inspirasi tentang penataan layout furniture dan foto-foto inspirasi interior menarik bisa kalian dapatkan di dalam ebook Pro Studio. Harganya murah banget, hanya Rp10.000. Cara dan link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, dengan perletakan lemari baju seperti ini memungkinkan kita untuk mendapatkan ruangan kosong pada bagian sampingnya yang bisa kita manfaatkan sebagai ruang kerja, di mana saya akan meletakkan meja yang pada bagian atasnya saya akan lengkapi dengan cermin sehingga bisa difungsikan juga sebagai meja rias. Nah, pada bagian atasnya saya lengkapi dengan kabinet gantung dengan rak kaca serta pintu kaca. Nah, agar ruangan ini terlihat lebih ringan. Nah, perletakan ruang kerja pada area yang terbatas memang diperlukan sedikit trik untuk mendevelopnya. Berikut ini adalah tips and trik untuk mendapatkan ruang kerja pada ruang apartemen Anda yang terbatas, yang bisa kalian saksikan di episode sebelumnya yang ada di sini ya. Nah, itu dia tadi desain interior apartemen tipe studio gaya modern klasik yang bisa kalian terapkan juga untuk interior kamar ukuran 4,5 x 3 meter Anda. Nah, gimana episode kita kali ini? Pol banget bukan? Masih banyak video inspirasi lainnya yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Jangan lupa tetap semangat, working with passion, be original and make a wonderful life. Sampai jumpa di episode yang akan datang. See you.